Bagaimana ini yang banyak ditanyain ya, bagaimana cara memilih mainan untuk anak? Nah, bagaimana cara memilihnya? Yang pertama, sesuaikan dengan usia anak. Ini gampang sih sebenarnya kalau sesuaikan dengan usia anak. Di box mainan pun kan udah pasti tertera tuh ya. Tuh ada 1+, ada 2+, ada 3+. Ya udah, itu jadiin acuan kita untuk memilih. Jadi ya itu yang seperti Mbak Lia bilang, kita jangan impulsif cuma ngelihat kayak ih lucu ya, ih warnanya ini buat anak cewek cakep banget. Jangan cuma ngeliat kayak gitunya doang, tapi dilihat dulu ini cocok nggak usianya buat anak saya. Udah anak saya baru 2 tahun, berarti apa nih kira-kira yang cocok buat dia, kayak gitu-gitu. Itu ada kok kalau misalnya di panduan di boxnya, bahkan kan udah detail ya sampai ke cara penyimpanan atau misalnya bahaya tersedak atau apa-apanya, itu kan pasti udah ada infonya gitu ya. Jadi jangan males buat baca, jangan males buat cari tahu. Biasanya kalau misalnya kayak di uh, akun-akun yang jualan mainan atau misalnya di marketplace atau apapun itu ada spesifikasinya kok gitu. Jadi ya udah, luangkan waktu untuk lihat, luangkan waktu untuk baca gitu. Itu buat anak usia berapa. Lalu yang kedua itu perhatikan bahan dan ukuran mainan. Nah, untuk bahan dan ukuran mainan seperti yang tadi ya, yang dibilang kayak yang di slide Mbak Lia itu kan, wah saya juga ngiler itu. Kayak mainan-mainan kayu itu wah cakep banget gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu kan kayunya juga pilihan, terus udah gitu brandingnya itu adalah catnya juga pilihan yang aman, non toksik apa segala macam kayak gitu-gitu ya. Terus udah gitu bahannya juga aman, terus dibuat presisi apa kayak gitu-gitu. Ukurannya jangan lupa, jangan beliin anak-anak yang masih dalam fase oral 0 sampai 2, 3 tahun itu yang masih suka masukin barang ke mulut, mainan yang rawan tersedak oleh dia gitu ya. Saya pernah baca di satu artikel kayak gitu. Nah, ada yang sharing juga. Kalau misalnya mau tahu ini mainan ukurannya mainan ukurannya ini membahayakan atau enggak, rawan tersedak atau enggak, itu bisa dengan cara memasukkan si mainan itu ke dalam ini tabung roll tisu. Kalau misalnya itu masih nyangkut gitu, nah itu berarti mainannya relatif lebih aman untuk anak karena itu nggak akan langsung kayak tersedak kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau misalnya yang kecil-kecil dari itu sebaiknya jangan dulu diberikan atau tentunya harus dalam pengawasan ekstra ya. Yang ketiga itu nilai edukasi dari mainan tersebut. Nilai edukasinya apa sih? Misalnya tuh kayak ini tuh gunanya buat apa ya? Ngelatih motorik halusnya kah? Atau ini tuh untuk nambah kosakatanya dia kah? Atau misalnya ini tuh bisa dimainin lagi nggak sih besok-besok? Gitu. Terus udah gitu apa misalnya di ini cuma stuck berhenti jadi mainan anak 1 tahun doang, nggak bisa dimainin sama anak 2 tahun kayak gitu. Terus udah gitu ini bisa dijadiin mainan apa lagi ya? Bisa buat belajar warna apa enggak? Bisa buat misalnya belajar bentuk apa enggak? Semakin banyak yang bisa kita dapat, makin banyak value yang bisa kita dapat dari si mainan tersebut, ya berarti makin bagus gitu, makin baik untuk kita pilih.